Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan saya, yang tujuannya adalah untuk mendiseminasikan salah satu hasil kegiatan saya selama mengikuti kegiatan Gubuk Jatim Cerdas Gelombang 2 yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 17 Juni kemarin. Pertemuan ini saya akan memperkenalkan Cisco Webex Meeting yang telah disampaikan selama saya mengikuti kegiatan. Bapak Ibu tentunya telah mengenal selama kegiatan pandemi ini banyak video conference, ya, banyak aplikasi Vicon atau Bapak Ibu mengenal ada namanya webinar, mulai dari Cisco Webex, BlueJeans, Google Meet, Hangout, Microsoft Teams, Slack, dan lain-lain. Ya, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat ini saya akan memperkenalkan mulai dari Bapak Ibu akan membuat akun dari Webex sampai Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan pertemuan pembelajaran tentunya melalui Webex ini. Kenapa Bapak Ibu memakai Webex? Cisco Webex ini memungkinkan pengguna bertemu secara online. Seperti saat ini kita bertemu secara online. Kita dapat berkolaborasi dan berbagi konten melalui Cisco Webex. Penyebarluasan dan pembelajaran online bisa dilakukan melalui Webex ini, Bapak Ibu. Ya. Sekarang pertanyaannya apa ya tujuan pertemuan ini? Nanti akan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Nanti kita sama-sama sharing. Nanti kan pada waktu Bapak Ibu nanti bisa bertanya pada saya tentang Webex ini. Yang pertama nanti kita akan membicarakan masalah pembuatan akun Webex. Bagaimana cara membuatnya. Yes, pembuatan meeting room-nya. Karena di Webex ini kita punya ruang-ruang. Namanya meeting room. Meeting room ini tiap seseorang yang mengikuti Webex mempunyai kamar-kamar sendiri. Nanti bagaimana cara membuatnya. Dan yang ketiga, kita nanti akan melaksanakan Webex meeting dengan pembelajaran bagaimana caranya. Pada saat kemarin mengambil aplikasi Webex, tentunya tidak asing dengan gambar ini. Ya. Untuk pertama kali memasuki Webex, tentunya Bapak Ibu telah membuka browser Webex, mengetik Webex, mengklik akan keluar tampilan ini. Ini tampilan awal dari Webex seperti ini. Ya. Dilanjutkan, setelah Bapak Ibu mengklik, tentunya Bapak Ibu nanti akan mengisi email. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan ini? Melakukan email ini? Silakan Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk membuat room yang ada di Webex. Ini kebetulan akun saya ketikkan. Ya, setelah mengetik, maka kita akan diarahkan oleh Webex untuk mengisi yang pertama kali. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengisi, pasti ini dilakukan. Mulai dari negara mana Bapak Ibu berada. Kalau Bapak Ibu lanjutkan, maka nanti dari Webex akan mengirimkan notifikasi melalui email yang tadi Bapak Ibu buat. Ya. Begitu email Bapak Ibu buka, maka nanti ya, Bapak Ibu disuruh membuat password. Ya. Ingat, password ini bukan password yang ada di Google Bapak Ibu atau Yahoo atau apapun. Ini bukan. Password ini Bapak Ibu buat, ya. Ini tadi, maaf ini terlalu cepat Bapak Ibu ya. Ini tadi notifikasi dari Webex tadi akan dikirim melalui email Bapak Ibu dengan seperti ini bunyinya. Koordinat sistem Bapak Ibu silakan akan Bapak Ibu buka, baru Bapak Ibu membuat password yang tadi.
Yang tadi saya ulangi, ya Bapak password yang ini, password, Bapak Ibu buat passwordnya ya. Password ini Bapak Ibu isi. Ini bukan password yang sama dengan password Google atau email Bapak Ibu. Bapak Ibu pokoknya buat password, yang penting harus ada 8 karakter. 8 karakter itu harus ada angka besar, angka kecil. Ya, ada huruf besar, huruf kecil, bukan angka ya. Huruf besar, bisa B besar, bisa kecil. Ya. Ini anak-anak nih ya. Nanti Bapak Ibu buat seperti itu. Kalau benar, maka Bapak Ibu akan disuruh melanjutkan. Kalau salah, berarti di sini tidak ada tulisan continuous. Ya, setelah selesai Bapak Ibu klik, ya, di sini akan dilanjutkan. Bapak Ibu suruh mengisi. Begitu ini selesai, nanti Bapak Ibu bisa next, ya, akan keluar personal room Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu mengambil aplikasi Webex, maka personal room-nya akan berbeda. Kalau saya kebetulan di meeting, ya ada shape 31 Webex form ini. Nanti setiap akun akan mempunyai personal room atau ruang pribadi atau kamar pribadi yang berbeda. Kalau kita sudah mempunyai ini start meeting ini kalau kita tekan, kalau ini kita klik, kita bisa langsung mengadakan pertemuan. Tapi kita janjian dulu dengan siswa. Kita biasakan 5 menit lagi kita pertemuan. Bapak akan membuka atau Ibu akan membuka personal room Ibu. Langsung ini tekan, anak-anak bisa masuk. Ya. Personal room itu tadi saya sampaikan bisa diganti fotonya. Ya, ini foto orang yang ganteng ini. Ya. Ini. Berarti kenapa juga? Ya nanti kan tanya nanti mau demo dulu, ya nanti mau insya Allah saya cepat tidak bisa, biar nanti Bu Desi bisa tanya atau siapa bisa tanya. Ya. Begitu ini kalau andaikan kita akan membuat jadwal kapan kita akan bertemu, maka kita membuat schedule ini bisa buat berapa, misalkan hari ini saya mengadakan 5 pertemuan, ini buat 5 pertemuan, ya. Nanti itu akan diarahkan meetingnya itu tanggal berapa, seperti saya sekarang tanggal 23 jam 10. Setelah jadwal kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, kita door, ya, langsung kita diarahkan ke daerahnya, kita berada di mana. Karena Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, Hanoi dan Bangkok ini satu wilayah, Bu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengetik ini, maka nanti akan keluar adalah Singapura dan Malaysia. Ganti passwordnya, berapa passwordnya bisa diganti. Terus tanggalnya tadi tanggal 23 yang sesuaikan keluar daerahnya Jakarta. Ya, schedule ini kita ketik, kalau kita klik maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini karena saya sudah mengadakan membuat beberapa schedule, maka di room kita akan muncul ini. Saya kemarin sudah latihan jam 10, jam 15 itu pertemuannya apa. Ya, kalau kita membuatnya sampai 10 schedule, maka di sini akan muncul 10 schedule, dan 10 schedule ini secara otomatis akan dikirim ke email kita atau diingatkan ke kita kapan pelaksanaan meeting akan dilakukan. Ya. Terus yang berikutnya, bagaimana pelaksanaan meetingnya? Ya. Karena kita tadi saya mengatakan di situ ada kata start meeting. Begitu start meeting itu kita klik, kalau kita klik maka akan keluar ini. Nanti kancan lagi. Ya, akan keluar. Webex. Ya, akan keluar ini. Ini akan keluar karena ini belum ada yang join, maka ini saya sendirian. Saya sebagai host dan sebagai presenter sendirian ini. Ya. Dan begitu bagaimana kalau sudah ada yang gabung? Kalau sudah ada yang gabung, nah ini kebetulan saya pakai HP saya gabungkan. Ya. Ini cara menggabungkan, siapapun bisa menggabung ke Webex ini jika kita
meng-share meeting number-nya ini, Bapak. Meeting number ini kita sampaikan, mereka sudah bisa bergabung dengan kita. Yang berikutnya, di sini di tampilan Cisco Webex ada beberapa tampilan, ada file, ada edit, share, view, audio, ya. Yang masing-masing ini fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana kita akan membuka atau share konten yang ada. Terus yang berikutnya ada view. Ya, Bapak Ibu nanti bisa dapur sendiri latihan bagaimana melakukan. Ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sebagai host, ya di sini di Webex itu ada namanya host dan ada namanya presenter. Di mana host itu adalah seseorang yang bisa mengendalikan. Ya, ini kebetulan saya sendirian ini. Saya sebagai host, sebagai presenter juga ini Bapak Ibu, karena mengingat waktunya terbatas hanya 35 menit. Ya, kita tidak bisa protokoler, saya langsung handle sendiri, baik host maupun presenternya. Ya. Terus host dan presenter ini bisa kita alihkan ke siapapun, ya, asalkan kita sebagai host. Misalnya, saya sekarang sebagai host. Host ini akan saya rubah ke Pak Haris. Ini tinggal saya arahkan saja. Ya, arahkan bagaimana nanti kita lagi sharing. Ini akan kita share, kita akan berikan kepada seorang yang kita kehendaki sebagai host. Atau misalkan Bu Laras ingin sebagai presenter, ini bisa nanti host yang akan mengatur. Siapa yang presenter bisa diatur. Yang tidak ada ini Bapak Ibu, yang punya share contest ini, pada ini hanya presenter. Ya, presenter, asalkan di partisipannya ini semua peserta share-nya dimatikan. Tapi kalau share-nya ini dinyalakan, maka semua peserta ini bisa men-share kontennya. Ini nanti bisa rame ini. Nanti seperti Pak Alvin nge-share, ya, nge-share materinya, bulesi nge-share bisa tabrakan. Host pasti akan mengatur siapa yang bisa nge-share konten. Ya. Terus yang berikutnya kita merekam. Nah, ini merekam. Merekam ini hanya yang ada hanya host. Partisipan dan presenter tidak bisa merekam. Yang berikutnya ini ada kelas partisipan. Ini andaikan Bapak Ibu menghendaki akan angkat tangan, Pak saya ingin tanya apapun, ini bisa ya klik kelas partisipan ini, ya, dan di chat. Bapak Ibu andaikan bisa mengechat kegiatan ini, sama kalian bisa mengechat atau tanya, Pak Saiku ini bagaimana bisa ngetik? Pak, suara saya Pak Saiku terlalu keras, terlalu lemah, terlalu apa, bisa chat ke saya. Bisa chat secara pribadi ke saya sebagai host, atau bisa chat ke seseorang. Misalkan Pak Alvin ingin menghubungi Bu Lesi, ya bisa langsung. Terus yang berikutnya ini ada log meeting. Kalau log kita akan mengunci meetingnya memakai ini. Ya. Pakai ini Mas Basuki. Dan yang terakhir, ini apabila Bapak Ibu ingin mengakhiri, ini kalau sebagai host namanya adalah end. Tapi kalau Bapak Ibu itu namanya live meeting. Ya, terima kasih partisipasinya. Bapak Ibu semoga bermanfaat.